Itu udah di Batam duluan, 5-6 tahun kami nyusul lah di sini kan. Nggak di sini prospek bagus. Ibaratnya apa aja yang penting kita usaha lah, entah itu jual sayur atau berkebun. Insya Allah lah nanti ada kemana, ada jalan aja Tuhan. Iya betul. Selamat sore Tribuners. Sore Tribuners. Selamat sore dan kembali lagi di Tribun Batam Podcast. Iya. Kenyang nih abis makan tadi. Makan apa nih Pak? Makan lotek apa ya? Maksudnya apa? Pecel. Pecel. Ah. Pasti ada unsur-unsur tauge di dalamnya. Jadi sebelum bahas toge, kita makan pecel dulu, mastiin. Toge apa? Ada Bapak Ahmad Miswanto. Iya. Selamat sore Mbak Nita. Ya, sore Pak Miswanto. Panggilannya Pak Miswanto ya? Ya, Iya, betul. Beliau ini adalah petani tauge. Iya, kalau aku bilang ini nggak main-main. Kayaknya pengusaha toge. Pengusaha tauge ya? Iya. Dari hobi makan sayur nih kayaknya. Betul. Iya. Enggak ya? Ya, kenapa hari ini kita bahas toge? Karena menurut kita ya, menurut teman-teman di tim bahwa ini luar biasa ya, maksudnya toge ini bisa mengubah hidup seseorang. Iya, Termasuk Pak Ahmad Miswanto ini. Betul. Ya, nanti siapa beliau nanti kita akan ngobrol-ngobrol gara-gara toge ya. Hari ini kita bisa bilang Pak Miswanto ini sukses lah berkat toge. Alhamdulillah. Nah, Tauge gitu ya Pak Miswanto ya. Iya. Tauge itu dari Kecambah kan, Pak? Kecambah yang dipanjangkan itu. Iya. Saya ingat tugas SD aja dulu itu. Ya, mungkin kalau ngomong teknis apa tanaman atau toge, mungkin Pak Miswanto mohon maaf ya, mungkin tidak terlalu dalam nih. Tapi gara-gara toge terus sekarang jadi seperti ini dan togenya dari biji akhirnya ini mungkin beliau ini. Tapi kalau soal kandungannya mungkin kita harus nanya dosen IPB. Iya benar. Atau dosen pertanian. Benar. Nggak paham ya Pak kalau Iya, itu ya. Iya. Tapi yang saya tahu tauge itu bikin subur, udah gitu aja. Subur apa? Subur aja Pak katanya makan tauge. Meningkatkan kesuburan. Iya, meningkatkan kesuburan. Iya, subur rambutnya. Atau- Pak Miswanto, Iya, Mbak Anita. kalau dilihat dari ini masih muda nih Bapak sebenarnya Pak. Pak umur berapa Pak? Umur Pak Miswanto nih? 39 Mas. Kan masih muda kan? Masih muda loh. Masih muda. Kepala 4 aja belum loh, masih 30-an lah istilahnya. Malah tua begitu. aku sih. Aduh. Iya. Tapi kalau dari data bicaranya asalnya dari mana Pak? Asal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Oh. Sudah- Ngapak enggak Pak? Purwolingga ngapak kan? Ngapak. Ini orang ngapak Orang nih. ngapak ya. Ya, buat teman-teman di Batam yang ngapak ya ini berarti teman Pak Miswanto. Benar-benar. buat ibu-ibu yang langganan sayur yang mungkin ada yang kenal sama Pak Miswanto. nih, Iya, mungkin toh? ada Tribuners yang kayaknya familiar sama Bapak ini. Kok tiba-tiba 3 tahun ini udah nggak ada lagi ya karena sekarang sibuk nanam toge. Oke. Jadi ke Batamnya kapan sih Pak? Ke Batam itu 2003 lah, 2003 itu. Berarti udah 17 tahunan Kurang ya? lebih 17 tahun. 2003. Oh, kok bisa sampai Batam? Ceritanya gimana, Pak? Ceritanya dulu ya apa cerita dulu dari Batam Kabur atau transmigrasi atau ada apa? juga unsur kaburnya gitu kan. ini nih. Awal mula kan dekat Batam enak cari duit gini kan. Terus ya awal mula kami memang dari 98 di bujuk-bujuk Batam. Nah, kata enak cari duit di PT gini, padahal kita pun nggak sekolah, macam mana kita mau kerja di PT kan. Satu, yang keduanya maaf boleh dikatakan dulu ke Batam masih ini Batam ini dekat Singapura katanya kan. Orang ngomong bahasa Inggris kita pun nggak bisa macam mana gitu. Terus Bapak nekat ke Batam. Dekat Batam pas ada sedikit apalah musik kan, jadi cobalah nekat aja ke sana berarti. Berarti masih umur 29 gitu ya. 29. 27. Iya benar 27. 27 kalau 17 tahun kan? 23-an. Hah? 23-an. Umur 23-an. Oh iya benar Pak. 23. 23. Oh iya 12 tahun. Iya. Berarti umur 23 masih. 23 tahun. Iya, nekat datang ke Batam. Ke Batam. Nah, pertama kali awal sampai Batam itu langsung Bapak bekerja di memang Di mana, Pak? Sampai Batam? Iya, masih serabut kebetulan sampai sini orang tua jual sayur juga, ya berkebun. Oh, di jadi- Batam? Orang tua di Batam? Iya dulu. Oh, jadi pindah ke Batam sama orang tua. Iya.
Ya kita nyusul lah, orang tuh udah di Batam duluan, Oke. 5-6 tahun kami nyusul lah di sini kan. Nah, di sini prospek bagus. Ibaratnya apa aja yang penting kita usaha lah, entah itu jual sayur atau berkebun. Insya Allah lah nanti ada kemana, ada jalan aja Tuhan. Iya, betul. Terus nyampe Batam, waktu Pak Miswanto sampai Batam, langsung kerja di mana Pak? Nyampe Batam dulu ya karena orang tua tani masih lah bantu-bantu tani, cuman namanya kita udah punya keluarga, gimana kita harus cepet dapat duit ibaratnya. Awal-awal bertani, bertani lah, akhirnya nyobalah gimana kita biar dapat duit bisa cepet kirim keluarga di kampung. Nyobalah kita jual sayur kan. Itu belinya dari orang terus dijual lagi gitu Iya, maksudnya? ngambil dari orang kita jual lagi. Awalnya bertani, terus jadi jualan sayur, lanjut jualan sayur. Nah, jualan sayur. Jualan sayurnya di pasar atau? Jualan sayur awal mula kita masih jualan keliling dorong gerobak Pak, ke perumahan-perumahan gitu Pak. Nah, nih teman-teman Tribuners, jadi Pak Miswanto Dari itu awal dorong gerobak itu dorong gerobak, pelan-pelan jual bisa beli, alhamdulillah bisa beli kompet motor, barulah kita pakai motor bikin keranjang, jualan keliling, lalu ngisi warung. Penasaran juga, cobalah masuk ke pasar, kita ngisi pasar kan. Alhamdulillah di pasar pun jalan, jadi cobalah kita seluruh pasar Sagulung, Batu Aji, bahkan sampai Batu Besar sana. Itu naik motor tuh Pak? Itu kalau motor masih daerah Sagulung, Batu Aji. Dan pelan-pelan ada kemajuan sedikit lah, kita bisa ngambil roda 4 gitu kan. Barulah kita keliling sampai ke Batam Center sana gitu kan. Jadi awalnya penjual sayur Gerobak. gerobak, terus sempat punya motor, keliling pakai motor, Betul. terus akhirnya sempat beli roda 4. Roda Iya. 4. Tapi untuk ngantar-ngantar Betul, sayur pasti itu. ngantar sayur kan. Daerah Sagulung, Batu Aji, Batu Besar, akhirnya sampai Batam Center. Terus akhirnya jadi penjual sayur pensiun Pak. Jualan toge atau gimana Mas ya? Iya. Sekarang Sayur pensiun dulu karena gini Pak, mungkin karena dari faktor mungkin makan kurang teratur, kita kan sempat juga kita ngecer di pasar legenda dulu kan. ngecer apa? Ngecer sayur, kita punya meja gitu kan. Karena kita punya meja di itu kan mungkin kerja terlalu diforsir, makan nggak teratur. Situlah kita sempat kena sakit juga dulu kan, turun berat lah kalau orang itu orang bilang kan. Jadi semenjak itu kan boleh katakan kami udah kurang begitu sehat, kurang begitu kuat ya kan. Usaha apa batin untuk karena nama kita jual sayur, kadang orang kebun ada sedikit bandel juga. Kita suruh lah macam panen jagung, ubi, kemaslah 10-20 kilo biar kita masih kuat ngangkat. Kadang dipanen sama beli itu kadang 1 karung 50 kilo karena kita udah perut kadang sering turun, bahkan udah pernah operasi gitu kan. Jadi untuk ngangkat di atas 50-60 kilo udah nggak kuat lagi. Jadi cemana cari usaha apa yang kira ini kan. Nggak perlu ngangkat-ngangkat. Aku cobalah toge ini pelan-pelan itu kan. Nah sayur ini ada pula keponakan yang nerusin. Jadi saya terusnya keponakan, kami lah coba pelan-pelan terjun di dunia toge ini kan. Ini memang terinspirasi atau memang tiba-tiba mau toge gitu? Iya, kok bisa toge, kok nggak nanam yang lain apa? Jagung nanam gitu apa ya? atau apa? Enggak, jagung kan tadi masih harus ngangkat-ngangkat. Ngangkat ya. Ya kalau toge ini kan pertama kita tengok kawan kayak lumayan gitu, jadi kita coba lah ikut terjun di toge itu. Satu. Yang kedua toge itu udah dikemas, dia kemasan paling ada 3 kilo, 5 kilo, bahkan 10 kilo paling besar. Jadi sekalipun orang itu minta 20 kilo pelanggan itu, kita masih mampu lah angkat 20 kilo gitu kan. Kalau macam sayur kan dari itu kadang orang emas macam jagung itu paling enggak 50-60 kilo satu karung. Yang kedua kita lebih pilih toge itu umur lebih cepat Pak, cukup 3,5 hari udah kita bisa panen. Dan harga itu stabil. Kita masuk pasar itu 8.000, 7,5 lah kalau partai besar istilahnya kan. Paling harga putus 7.000 lah. Kita nggak nitip, kalau nitip kan misalnya kapan ada barang sisa balik gitu kan kita potong. Tapi kalau harga putusnya 7.000 udah resiko beli gitu kan. Beli putus itu ya menurut ya. Ya enak ya. Oke. Toge ini umur lebih cepat, ibaratnya kan 3,5 hari udah bisa dipanen. Harga pun stabil. Iya. Harga segitulah kurang lebih 7.000, bahkan sampai 8.000. Sedangkan sayur ini kadang kalau di saat lagi banjir kadang sampai 1.000 perak, bahkan nggak laku gitu Pak. Sayur ya. Kalau Iya. sayur ya. Kalau untuk togenya sendiri itu Bapak juga yang memproduksi sendiri, maksudnya yang nanam awalnya? Awalnya kita semua kerjain sendiri gitu kan. Kita sendiri sama istri dibantu lah sama orang rumah gitu. Oke. Gitu. Itu nyobain tuh Pak. Iya, tapi ini Pak Mis sebelum dulu kok suka milih toge itu emang Pak Mis suka bercocok tanam
suka nanam-nanam gitu? Kalau tanam yang dari kecil Pak, kebetulan dari orang kecil, tua tani gitu kan, tani ya sekaligus pasar itu jualan, jadi kita dari kecil lah udah ikut di jalan di pasar sama orang tua gitu. Iya, DNA-nya itu petani nih. Petani, ya. Biasanya kalau ini tiba-tiba di sampai Batam di kota, wah ya pinggirnya bertani. Iya betul. Tapi padahal dulu mau ke Batam sebenarnya bukan mau jadi tani kan Pak, lebih mau ke PT gitu. Kalau ke PT jujur nggak kepikiran. Malah nggak kepikiran. Tapi malah nekat aja gitu. Modalnya kata istrinya yang penting kita mau usaha lah di tempat yang mesti ada lah jangan itu. Iya. Kalau ke PT nggak sama sekali karena kita nggak sekolah Bu. Pak Dita maksud. Iya. Pak Mis ini lulusan apa Pak? Nggak sekolah kami Pak. Sama sekali nggak sekolah? Cuman SMP aja lah Pak. Oh, sampai SMP. Membaca bisa kan Pak? Insya Allah. Jangan sepelekan lulusan SMP. Betul. Ini pengusaha loh nih. Saya mau jadi pengusaha tauge aja. Boleh. Iya. Pak, kalau togenya Pak Miswanto ini toge jenis apa Pak? Iya. Toge itu ada jenis-jenisnya nggak? Toge nggak ada sih Pak. Memang ya toge orang bilang ada toge kering, toge basah. Tapi menurut kami sih sama aja toge kering karena basah baru siap panen. Ibaratnya nanti udah 2-3 jam kita panen, kantong itu kan kita lubangin banyak di kantong itu kan sebenarnya 2-3 jam udah kering juga. Oh. Memang ada yang bilang toge kering, toge basah gitu sebenarnya kalau menurut kami sih sama aja. Kalau toge kering nggak pakai air gitu maksudnya Pak? Tetap dipakai air, tetap ya disiram ya dicuci gitu. Oh, enggak, soalnya aku termasuk yang suka makan toge Pak. Kadang nemuin toge yang masih kayak ada kacang hijaunya itu, ada hijau-hijaunya itu. Ya, terus ada yang memang benar-benar bersih, nggak ada Putih nggak ada gitu. kulit-kulitnya. Terus tapi ada yang kayak kuning, kepala togenya itu gede. Iya. Kuning itu warna itu. Oh, itu yang kuning itu toge kacang kuning, Pak, kacang kedelai, Pak. Oh, kacang kedelai ya. Kalau beda, kacang tolo itu beda ya. Beda. Pak Miswanto tahu kacang tolo Pak? Kacang dolo tahu. Tahu ya, tapi bukan ya. Bukan. Tapi itu delay ya. Kedelai. Oh. Cuman untuk kedelai di Batam ini kan susah nyarinya. Susah. Ada istilah kedelai itu yang untuk bikin tempe tahu. Itu kayak khusus untuk bikin toge nggak bisa, itu kita tanam busuk. Nggak bisa. Oh. Nggak bisa. Tapi kalau togenya Pak Miswanto itu yang toge kacang hitam katanya ya. Toge kacang hitam, Pak. Oke. Kenapa kacang hitam Pak? Kenapa bukan yang kacang hijau? Karena untuk kacang hitam ini kualitas lebih bagus, Pak. Oh. Kualitas si togenya itu lebih tahan, lebih bersih, lebih putih. Iya. Nita kemarin sempat riset apa nih? Nah, kacang hitam itu merupakan jenis lain dari kacang polong hitam. Dia sebenarnya sama nih sama kayak kacang hijau. Mungkin pada yang belum lihat nih, dia sama, cuman warnanya aja warnanya ini hitam. Bener-bener hitam ya kalau kacangnya. Dia tetap ada putih-putih yang kalau di kacang hijau kan tetap ada kayak putihnya. Ini sama juga. Dia tapi warnanya hitam dan dia memiliki kadar asam amino yang sangat banyak. Jadi kadar protein pada kacang hitam ini mencapai 23 sampai 25%. Terus apa kadarnya itu? Kadar glukosinolat yang tinggi. Namanya ya? Iya, betul. Jadi itu membantu tubuh melawan sel tumor tuh. Itu dari yang orang-orang punya resiko tumor. Nah, itu bagus tumor banget. Kan yang akhirnya jadi kanker tuh kan ya. Iya. Jadi itu yang bagus kalau dari kacang hitam ini sendiri gitu. Dan dia juga antioksidan ya. Antioksidannya tinggi ya? Iya, antioksidannya tinggi. Terus kalau misalkan, tapi rata-rata di Batam memang kacang hitam Pak? Toge ini kacang hitam. Rata-rata ya? Semua. Oh, enggak, maksudnya memastikan itu toge ini kacang hijau atau kacang hitam gimana caranya? Iya. Dari nanti? Dari nampak kadang kan nggak mungkin bersih total, masih ada sisa kulit itu kan. Ya? Kulit-kulitnya ya. Kulit itu kan nampak hitam, nampak hijau gitu. Sebenarnya kalau makan toge tuh si akar-akarnya tuh boleh harus dicabut atau enggak sih Pak? Enggak juga sih. Enggak ya? Kadang kalau toge yang bagus kadang kan enggak keluar akar gitu. Dia bisa pendek, agak bulat gitu, tanpa ada akar gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau membedakan kacang hijau toge yang bagus sama yang enggak itu gimana Pak? Bedakan toge yang bagus sama ini. Dari togenya nggak begitu panjang akar. Nggak begitu panjang akar. Lebih putih, bersih gitu kan. Oke. Kalau soal mau panjang pendek itunya sih bisa disetel itu ada ininya lah, ada obatnya itu, ada vitaminnya gitu. Untuk bikin toge itu mau dibikin kurus panjang atau pendek gemuk gitu kan, itu bisa disetel, itu ada vitaminnya gitu, tinggal kita atur gimana banyak sedikitnya vitamin itu. Ini maksudnya vitamin apa Pak? Maksudnya vitamin toge pupuk lah itu Pak. Itu pupuknya apa Pak? Maksudnya pupuk, dia kan pupuk untuk penggemuk itu Pak. Ada 2 macam, yang satu untuk akar biar nggak keluar akar, yang 2 untuk penggemuk. Memang itu pupuk khusus untuk toge? Oh, berarti maksudnya pupuk itu aman ya? Aman. Ada organik atau apa gitu ya? Organik gitu.
Oh. Saya kirain toge yang Mungkin pupuk urea gitu. Oh, bukan. bukan dang. Saya kirain yang Bukan, toge panjang kecil itu ada tergantung dari benihnya, Enggak, itu dari ada- kecambahnya. dari aturan kita mupuknya itu kan. Oke. Berarti kalau berarti panjang atau pendek atau secara bentuknya panjang pendek itu sebenarnya nggak masalah ya? Nggak Iya, masalah. sama Ah, aja ya. ya. Yang penting Yang bersih ya penting kelihatan. bersih, kualitas bagus, lebih tahan, itu nggak gampang busuk itu lah. Oh. Paham kita Pak. Iya. Besok kalau cari kacang cari tauge kita cari yang bersih putih. Iya. Iya. Yang masih segar kelihatan harus segar. Ya. Nah itu. Emang kalau toge itu umurnya bisa berapa lama Pak toge itu? Kalau misalnya Misalnya udah dipanen gitu untuk ketahanan toge. Kalau toge yang bagus, yang kualitas bagus itu kadang bisa 2-3 hari lah nggak busuk. 2-3 hari ya? Oh berarti Itu nggak kita masuk kulkas loh ya. Bisa 2-3 hari lah. Cuman kadang kan toge kadang sering rusak juga, tergantung pengaruh faktor kacang kurang bagus, kadang juga siraman kurang basah, kurang rata gitu kan. Itu kadang pengaruh kali di kualitas toge ini. Kalau iya. kayaknya besok perlu Ke sana. ke tempatnya Pak Wismanto. Pak Wismanto ini ngelihat. Kita ambil videonya prosesnya seperti apa. Benar. Dipantengin ini. Pasti juga ada tadi yang berpikiran tauge ini ditanam di kebun, bukan ya, Tribuners. Jadi tauge ini ditanamnya di mana Pak? Tolong Oke, dijelaskan. ini Iya. di sembarang tempat bisa, macam ember, drum ataupun bakul apa segala macam. Yang penting air itu bisa ngalir, begitu kita siram air itu bisa keluar gitu ya. Sembarang bisa lah. Iya. Macam kita pakai drum itu kita kasih lubang di bor-bor kecil itu. Jadi sekali kita siram air itu keluar. Oh, Jadi bawahnya dikasih lubang. Kasih lubang. Oh, jadi airnya itu nggak mengenang ya? Enggak, Iya, langsung berarti mungkin basah keluar. aja ya. Ini basah, adem lah untuk ngademkan tanaman itu Kacangnya aja. itu, Kalau kelamaan nggak kita siram, terlalu panas, gampang busuk gitu. Itu airnya itu disiram terus atau sekali siram aja, Kita Pak? nyiram per 4 jam atau 5 jam sekali. Ya standar gitu, 4 jam 5 jam lah. Oh, sorry. 4 jam sekali. Aduh, ini drum ya, Pak ya? Ini drum ya? Drum, Taruh kacang, kacang. tapi di bawahnya dilubangin ya? Nah, kasih lubangnya terus kita siram per 4 jam sekali. Kacang misalnya ini drumnya segini, ya kacangnya seberapa, Pak? Satu drum itu kacang sekitar 6 kilo itu cukup. Enggak, maksudnya tingginya seberapa? Setengahnya, Seperlimanya lah. seperlimanya. seperlima. Segini? Seperlima atau seperenamnya lah. Oh, seperlima sedikit segini ya? Nah, Terus disiram terus siram terus Setiap 4 atau 5 4 jam? jam sekali selama 3 hari setengah. selama 3 hari. setengah. 3 Jadi hari setiap 4 atau 5 jam taruh kacang segini di drum itu, terus disiram setiap 4 atau 5 jam sekali. Dan itu selama 3 hari. 3 hari. Tiba-tiba segini Pak ya? Full penuh ya? bisa sembeludak itu, bisa sampai Tumpah-tumpah bisa dia. kejengkal. Jadi meludak itu sampai tumpah, sampai keluar kacangnya. Betul, Dari betul. kacang segini. Karena Jadi- dia perbandingan kacang ini standar lah. 1 kilo kacang bisa jadi 7 kilo sampai 8 kilo, Pak. 1 kilo Dari 1 kacang. kilo. 1 kilo kacang bisa jadi toge 7 sampai 8 kilo. Tuh, dari Itu 1 untuk kilo. kita standar toge bagus lah ya. Kalau untuk dilebihkan sampai 10 kilo pun bisa, cuman istilah mas kualitas kurang bagus lah. Terus Oh. ketahanan pun kurang gitu. Kalau mau nyari untungnya banyak, ya yang 1 kilo kacang tadi bisa jadiin 10 kilo. Oh, itu dia gimana? Tapi kalau mau jadi kualitas kacangnya Bagus. toge yang bagus Iya, itu bisa. cukup 7 kilo. 7 7 kilo, kilo. paling 8 kilo gitu. Oh, itu tergantung cara pengelolaan aja ya, Pak Iya, ya. Kita mau yang 10 kilo atau 7 kilo. Ya, jadi tadi kalau waktu kita sebelum ini online live ini ada yang nanya ladangnya seberapa, kebunnya seberapa. Jadi nanam nanam toge itu nggak butuh ladang nih. Iya. Jadi bukan ditanam di tanah. Tadi saya pikir juga di dalam drum itu juga dikasih kapas atau kain atau apa. Ternyata cuman udah ditaruh gitu Drum aja. biasa, drum kosong. Ya, soalnya Langsung mungkin dituang aja dalam drum itu ya, aja. mungkin waktu kita kecil dulu waktu SD ya. Iya, kita kan ada dikasih percobaan. Nah, dikasih pakai Kapas. botol Botol gelas aqua. aqua itu kan. Iya. Terus Itu. kasih kapas, taruh kacang hijau Kacang gitu ya. hijau. Nah, saya kebayangnya begitu dikasih apa gitu. Ternyata cuman kacang hijau dia Kacang disebar. langsung dituang aja, semai aja udah. Oke. Dan ini kacang hitam ya, yang punyanya Pak Pak Wismanto ini Wismanto. kacang Ya, hitam. betul. Kacang terbaik justru malah kali ya kandungannya tadi ya. Jadi kalau toge ini sebenarnya dia nggak butuh cahaya juga ya, Pak ya. Nggak perlu. Jadi Malah mau kalau bisa itu memang jauh dari cahaya. jauh dari cahaya. Nah, makanya kadang macam kita kan tempat nggak begitu rapat istilahnya kan. Kadang udara angin sama sinar masuk. Maka dari drum-drum itu kami tutup pakai tampah.
Karena begitu dia udah meledak, udah tampah udah naik, sekali dia kena sinar kita lupa istilah buka tutup pintu atau gimana kan sinar masuk toge itu langsung hijau atasnya itu. Jadi emang nggak boleh muncul daunnya itu. Nggak muncul daun. Muncul apa? Langsung hijauan, ya daun-daun itu hijau gitu. Jadi emang nggak boleh kena sinar. Nggak boleh kena sinar. Iya, Dan dia tidak bergantung musim berarti ya Pak. Iya. Istilahnya ya kapan kita nanam ya 3 hari ke depan udah panen ya 3 hari setengah gitu kan. Terus kalau kita beli itu kan togenya udah putih-putih Pak. Padahal tadi kan dari kacang hitam kan. Nah itu kulit-kulitnya yang hitam itu pada pergi kemana Pak? Nah, sebelum kita pada pergi kemana? kita cuci dulu Pak. Oh dicuci. Kita masukkan dulu ke drum isi air itu kan. Kita aduk-aduk itu kan ratakan diaduk-aduk. Nanti kulit itu kan sebagian tenggelam, sebagian ngambang. Kalau yang ngambang itulah kita pelan-pelan kita dorong ke pinggir, kita ambil biar bersih toge itu. Dibersihin sebenarnya waktu itu tetap ada ya, waktu di drum ada ya. Tetap yang ada. banyak ya. Tapi dicuci ya. Cuci. Tepat pada saat dicuci dia tidak riskan ini loh Pak. Jadi kayak dia diremes-remes dia jadinya patah-patah hancur. Paling kita sekedar aduk aja biar dia kulit itu lepas dari kepala toge itu kan, kacang toge itu. Udah lepas ya kan, sebagian tenggelam, sebagian yang ngambang kita pinggirkan, kita buang bersih gitu kan. Itu pun ya harus pelan juga lah biar nggak patah-patah toge itu. Iya, kayaknya besok perlu bikin visual videonya. Tahu ya, dia. biar teman-teman di Batam ini tahu. Apalagi adik-adik itu kan. Siapa tahu nih gara-gara pandemi ada yang mau nanam toge aja ya Pak. Mungkin benar bisa di rumah kan. Mungkin ada yang ngelihat drum dia mencoba. Bisa jadi inspirasi juga. Betul. Terus Pak Mis, tadi kan Pak Miswanto kan sebelumnya jualan sayur ya, jual sayur, dan kalau sayur tuh harganya kadang bisa bagus tuh 10.000, kadang bisa harganya cuma 1.000. Betul. Fluktuatif ya, naik turunnya itu kadang bisa ekstrim gitu kan. Terus akhirnya beralih ke toge karena kalau toge itu harganya katanya stabil. Harga stabil. Harga togenya ya. Toge. Tapi kacang hitamnya atau kacang hijau pun bahannya itu kan nggak tahu harganya naik turun nggak? Ada juga naik turunnya, cuman nggak sebegitu ini kan. Nggak begitu ekstrim. Nggak begitu ekstrim itu. Tapi tetap juga kadang naik turun ya. Ada juga naik turun. Tapi kalau di Batam nyari kacang hitam nggak sulit Pak? Ada. Kayaknya ada terus lah. Ada terus ya. Ada terus ya. Itu kacang hitam tuh impor atau lokal Pak? Impor Pak. Itu kacang impor dari Thailand, Vietnam, Bangladesh. Walah. Dari luar. Dari luar semua. Dari luar semua. Aku pikir dari Purbalingga. Kalau dari Purbalingga saya nggak ada sih. Malah nggak ada ya? Nggak ada kacang hitam. Semua di sana pun toge pakainya kacang hijau gitu. Di Jawa. Iya. Setahu aku kalau misalnya di Jogja, di Jawa itu rata-rata kacang hijau gitu. Makanya ya kalau lihat secara fisik memang kacang hitam toge dari kacang yang di Batam itu memang bagus-bagus sih. Iya. Secara fisik itu kelihatan bagus-bagus. Tapi kalau untuk kadar airnya itu dia pengaruh nggak kalau misalnya kebanyakan atau memang harus ada ukurannya gitu Pak? Sebenarnya untuk air ini sih kebanyakan sih nggak masalah. Intinya yang penting siram itu kita siram basah rata gitu aja. Siram basah rata. Ada ukuran untuk pH-nya berapa kandungan airnya kayak gitu misalnya? Kalau gitu kayaknya nggak begitu. Yang penting air bersih lah. Air bersih. Jadi yang dilakukan Pak Miswanto itu kayaknya konvensional banget itu. Iya. Iya, kayak nggak perlu diukur pakai pH segala. Iya, jadi yang penting air itu bersih, jernih, insya Allah lah ada. Terus kita siram, misalnya tepat waktu, misalnya 4 jam, 5 jam lanjut sampai 7 atau 9 jam itu kadang udah terlalu panas, toge itu gampang rusak, gampang busuk. Yang penting siraman kita tepat lah. Ya 4 jam, ternyata 5 jam nggak masalah. Terus betul-betul rata, basah gitu kan. Itu aja. Tapi Bapak pasti pada saat terjun langsung ke toge nih, emang nggak mengalami dulu ini gagal nih togenya, atau memang tiba-tiba udah ini saya udah tahu nih ritme bikin toge yang bagus nih gitu? Sebenarnya ya awal-awal itu belum begitu paham juga. Awal itu memang pernah lah kami coba itu. Ada kawan istilah kata bisa bikin. Ya udahlah kita bikin ayo. Bikin dari awal 2 kilo pakai air sumur bersih gitu kan. Memang jadi 2 kilo bisa jadi toge sekitar 16 kilo itu 15-16 kilo. 2 kilo jadi 16 kilo ya. Baru itu kan
ini 2 kilo udah bagus, bisa lah kita beranilah kita tambahin kan. Pas kita tambahin bikin 15 sampai 20 kilo. Air sumur itu kan nggak cukup. Jadi kita bikin kolam. Dari kolam itu rumah airnya agak sedikit keruh, kadang istilahnya kurang bersih lah. Kok togenya gampang kali rusak itu kan. Sempat juga lah itu karena pas waktu belajar awal bikin toge itu kan, setengah bulan kebetulan nggak punya modal Pak. Setengah bulan udah habis 12 juta, udah nggak bisa belanja kacang lagi, udahlah kami mundur. Jadi kami sama kawan itu udah, kalau sampean mau, sampean terusin lah ini tempat sampean pakai. Itu kalau sampean berhasil terserah sampean mau kasih berapa lah, entah 200-300 untuk tempatin aku. Cuman kan itu nggak mau juga. Jadi sementara kami tutup dulu lah. Kami cobalah ngambil toge punya orang gitu kan. Kita isi ke pasar, alhamdulillah jalan juga. Cuman di Cipta itu kemarin dulu ada juga yang bikin. Cuman kita ngambil perlu 50-60, cuma dikasih 30-25. Pindah juga lah kami ke Tiban. Tiban itu alhamdulillah dia siap. Awal-awal itu siap, minta 200 dikasih, minta 90 dikasih kan. Kesini-sini kita udah minta 200 cuma dikasih separuhnya. Kacau pula langganan kan. Ini cuma kami harus bikin sendiri. Dari situlah kami coba bikin sendiri di rumah. Pakai air ATB itu kan 2 kilo. Bagus, berani besok beranilah kita bikin lebih banyak di sini kan. Terus kedepannya alhamdulillah bagus terus gitu kan. Yang penting alhamdulillah, yang penting dari itu aja, dari bibit kacang berkualitas bagus, air bersih, siraman jangan telat, basah rata insya Allah lah, jamin toge bagus. Tuh. Pilih kacang yang benar, jangan lupa pakai air ATB. Iklan ATB. Harusnya kita disponsori oleh air ATB. Dan jangan lupa disiram setiap 4-5 jam. Berarti kalau untuk ini bertani di toge itu kendalanya sebenarnya nggak terlalu ini ya Pak? Tadi.